Kita lanjutkan ya. Sidang perkara pidana nomor 9 Pitsus 2022 atas nama terdakwa Kristiani Lumban Siantar dilanjutkan dari sidang tertutup ini. Sehat terdakwa? Ya, hari ini agenda duplik ya dari penasihat hukum saudara ya. Sudah siap? Siap yang mulia. Siap. Mau dibacakan seluruhnya? Mau dibacakan nggak begitu banyak yang mulia. Oh Sedikit. iya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Jawaban penasihat hukum duplik atas tanggapan jawaban replik penuntut umum dalam perkara pidana nomor 59 Pitsus PNS PH 2020. Permisi ya. Tasnya di bawah, taruh di bawah aja ya. Boleh. Tasnya di bawah aja. Iya. Atau di kursi juga. Iya. Ya, dilanjutkan. Atas nama terdakwa Kristian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan, kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Seirampah yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 59 Pitsus PN SPH 2020 di Pengadilan Negeri Seirampah. Dengan hormat, perkenankan kami Poltak Silitonga SH, penasihat hukum terdakwa Kristian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan, advokat dari kantor hukum Poltak Silitonga SH dan rekan yang beralamat di Jalan Asahan kilometer 08 Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan Jalan Sisinga Mangaraja nomor 273 Tarutung, Kabupaten Tabul Utara, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 018-PSR-4-2022 tanggal 19 April 2022. Sebelum kami menyampaikan duplik atau jawaban atas tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan kami, perkenankan kami penasihat hukum terdakwa Kristian Lumban Siantar alias Ani memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kehendaknya kami dapat diberikan kesempatan untuk membacakan jawaban kami pada sidang yang mulia ini. Selanjutnya izinkanlah kami menyampaikan rasa terima kasih kami yang tidak terhingga kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang telah memberi kesempatan kembali kepada kami untuk menyampaikan tanggapan duplik atas replik yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam rangka untuk memperoleh kebenaran material dalam mengungkapkan perkara yang kini berada di ujung persidangan sebagaimana yang didakwakan dan dituntut terhadap diri terdakwa. Tibalah kini kesempatan yang diberikan kepada kami guna kepentingan terdakwa untuk mengajukan atas tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan kami sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap pencari kebenaran dan keadilan. Sejak awal persidangan ini kami berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya sidang dengan kebijaksanaannya. Tidak lupa juga bagi penuntut umum yang mempunyai tujuan yang sama dengan kami, yaitu mencari kebenaran dan keadilan meskipun memiliki perbedaan cara dengan kami dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum. Pada saat ini pula kami tidak sama sekali bermaksud untuk memperlama jalannya persidangan, namun kesempatan yang disediakan oleh hukum acara pidana ini kami tujukan semata-mata untuk menemukan kebenaran sejati dan menegakkan hukum serta keadilan terhadap terdakwa dalam perkara ini. Tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan kami seharusnya adalah suatu tanggapan terhadap uraian fakta di dalam pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum. Namun tampaknya malah menjadi suatu jiblakan kesalahan fakta yang sama seperti yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya yang telah mengarang keterangan saksi-saksi, menghilangkan sebagian keterangan saksi fakta, mengaburkan dan memutarbalikkan fakta. Barang bukti berupa isi dari rekaman video yang berdurasi 35 detik dengan mendatangkan hal yang bukan orang Batak yang tidak sama sekali tidak mengerti bahasa Batak, mereduksi keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli dari BAP kepolisian yang tidak pernah terungkap dalam fakta persidangan, di mana jaksa penuntut umum terlihat sangat berambisi untuk memenjarakan seseorang yang tidak bersalah, di mana dugaan kuat jaksa penuntut umum telah mendapatkan tekanan ancaman dari seorang jenderal aktif dan merupakan aparat penegak hukum di negeri ini yang merupakan bapak tua kandung dari terdakwa Kristian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan. Tanggapan penuntut umum dalam pembelaan kami ini tidak lebih dari suatu formalitas buatan yang kosong yang tidak mengandung substansi dan jiwa menjunjung tinggi hukum serta keadilan. Nyatalah dari posisi penuntut umum bahwa satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah bagaimana menyelesaikan dan melewati tugas yang melelahkan mereka, yang pada dasarnya mereka sangat memahami bahwa terdakwa Kristian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan bukanlah pelaku kejahatan, akan tetapi merupakan korban kriminalisasi oleh penegak hukum, seorang jenderal aktif yang telah mengintervensi penegakan hukum, baik di penyidikan maupun di penuntutan, dengan jabatan yang dia miliki, yang melakukan abuse of power
abuse of power yang mengakibatkan Kristi Lumban Siantar Ani Nainggolan menjadi pesakitan atau terdakwa. Padahal tujuan dari proses pemeriksaan pidana ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Dalam hal ini dapat ditemukan apabila bukti yang sah dan meyakinkan dapat diajukan pada persidangan pidana. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam jawaban dan tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan kami ini merupakan upaya kami untuk mencoba menjelaskan kebenaran fakta dengan harapan tidak ada pihak yang tersesat dalam mengikuti maupun mengamati proses persidangan ini. Kami juga mengharapkan Yang Mulia Majelis Hakim tidak akan mau terpengaruh dari permintaan-permintaan, desakan-desakan maupun tekanan dari pihak lain yang mengintervensi penegakan hukum dalam proses persidangan ini, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kami percaya dan yakin bahwa Yang Mulia Hakim berani mengambil keputusan untuk menyatakan kebenaran yang hakiki dan bersandar kepada keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Hakim yang kami muliakan, bahwa dalam persidangan perkara akuo akhirnya terdapat perbedaan-perbedaan pendapat dan pandangan, terutama antara kami penasihat hukum terdakwa dengan penuntut umum dalam perkara ini, hendaknya harus ditinjau semata-mata sebagai aspek peninjauan juridis hukum terhadap perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini. Karena memang kenyataannya sudut pandang antara jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sejak awal telah berbeda dan bertentangan dalam memandang perkara akuo. Jaksa penuntut umum hanya memandang secara juridis formal atau legalistik saja guna berusaha menjerat dan atau mengkait-kaitkan terdakwa supaya terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam perkara ini. Sedangkan kami penasihat hukum memandang perkara akuo secara lebih komprehensif demi mencari kebenaran sejati serta mempertimbangkan dan mengkombinasikan tiga unsur atau hal secara simultan, yaitu ajas kemanfaatan hukum, ajas keadilan hukum, dan kepastian hukum bagi terdakwa. Pendahuluan, Majelis Hakim yang kami hormati, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa dan hadirin sidang yang kami muliakan. Suatu image dan presiden yang menghambat laju dan perkembangan hukum di negara tercinta ini adalah subjektivitas orang-orang tertentu yang memandang bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan perkara pidana adalah pasti bersalah dan harus dihukum. Image dan presiden tersebut harus disingkirkan karena bertentangan dengan hakikat pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, dan atau dihadapkan di persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan menyatakan kesalahan dan berkekuatan hukum tetap. Jawaban ini merupakan penutup dan kesempatan terakhir yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada terdakwa untuk membela diri demi menemukan kebenaran material dan menghindari perkara ini dari miscarriage of justice. Persoalan ini merupakan isu penting karena menyangkut beberapa pihak di mana jaksa penuntut umum telah melakukan penuntutan kepada orang yang tidak tepat dan salah yang dapat menghancurkan nama baik yang belum tentu bersalah, seperti dalam kasus ini di mana terdakwa Christina Lumban Siantar alias Ani Nainggolan dianggap telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Padahal sebenarnya perbuatan pidana yang terjadi dalam perkara ini tidak pernah dilakukan oleh terdakwa. Karena sesuai fakta persidangan, sesuai keterangan terdakwa dalam persidangan, perkataan terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan seperti yang terdapat dalam video siaran langsung yang berdurasi 35 detik tersebut ditujukan terdakwa bukan kepada saksi Parman Nainggolan SHMH, akan tetapi sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa kata-kata yang terkandung dalam video 35 detik itu ditujukan terdakwa kepada mamak tua terdakwa atau bibi terdakwa yang bernama Doman Raja Guguk. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Ramlan alias Ran yang merupakan supir pribadi Parman Nainggolan SHMH yang mengatakan bahwa saksi Ramlan alias Ran melihat dengan jelas dan sangat dekat dengan kejadian bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan seorang ibu-ibu yang diketahui namanya Dorman Raja Guguk, merupakan inang tua atau bibi dari terdakwa. Dan saat kejadian itu
Ramlan alias Ran sedang bersama dengan Parman Nainggolan SHMH di kilang padi samping rumah terdakwa. Gambar kilang padi ada di dalam bukti T5. 2. Kesaksian dari Ester Huta Barat yang menerangkan bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan mamak tuanya, yaitu bibi terdakwa yang bernama Doman Raja Guguk, yang mana di dalam video yang berdurasi 35 detik tersebut terdakwa tidak ada menyebutkan nama Parman Nainggolan SHMH. Terdakwa hanya menyebutkan percuma kau mayor. Sementara Parman Nainggolan bukanlah seorang mayor, melainkan Parman Nainggolan SH adalah seorang brigadir jenderal. 3. Kemudian di dalam video tersebut tidak ada terdengar suara Parman Nainggolan SHMH sedang ribut atau bertengkar mulut dengan terdakwa. Dan dalam video tidak ada terlihat gambar ataupun foto dari Parman Nainggolan SHMH. Yang terdengar suara kurang jelas dalam video menjawab dan memaki terdakwa adalah seorang ibu-ibu yang diketahui belakangan bernama Doman Raja Guguk. Dan yang terlihat dalam video tersebut adalah gambar parit. Dan suara terdakwa, suara dari saksi Ester Huta Barat, dan suara Suratman Nainggolan. Akan tetapi jaksa penuntut umum langsung menyimpulkan sendiri tanpa bukti bahwa perkataan terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan seperti yang terdapat dalam video siaran langsung yang berdurasi 35 detik tersebut ditujukan oleh terdakwa kepada Parman Nainggolan. Padahal terdakwa sudah menyangkal bahwa kata-kata makian tersebut ditujukan terdakwa kepada Doman Raja Guguk, dibuktikan dengan kesaksian Ramlan alias Ran supir pribadi Parman Nainggolan SHMH, saksi Ester Huta Barat, dan saksi Suratman Nainggolan. Sungguh sangat menyedihkan jika seseorang dipersalahkan dalam perkara ini, karena sesungguhnya bahwa terdakwa bukanlah orang yang patut dipersalahkan. Terdakwa hanyalah korban dari kriminalisasi yang dipaksakan akibat sakit hati daripada pelapor seorang jenderal aktif ke ibu tersangka yang sudah lama dendam dan ingin memenjarakan ibu tersangka akibat rumah persaktian atau rumah bersama peninggalan orang tua pelapor dan ayah tersangka yang masih satu hubungan darah dan saudara kandung. Di sini telah terjadi miscarriage of justice yang merupakan kemunduran bagi penegak hukum, karena tanpa ada keadilan dalam kasus pidana maka matilah penegakan hukum yang ada. Sebelum masuk ke dalam uraian jawaban yang akan menjawab tanggapan dari jaksa penuntut umum, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan beberapa adikum hukum yang menggambarkan posisi kami dalam situasi ini. Hukum tidak membatasi dengan pasti, melainkan menjamin kebebasan bagi setiap orang yang baik. Credo ut intelligam, saya percaya maka saya mengerti. Berdasarkan adikum di atas, posisi kami di sini adalah sebagai pihak yang sedang berusaha membebaskan seseorang yang terjolimi oleh hukum, sebagaimana adikum yang mengatakan hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati. Dormium allegando leges naguam moriutur. Kami yakin hukum yang tidak pernah mati dalam mengungkap kebenaran yang ada, sehingga kami mencoba kepada yang mulia majelis hakim mempertimbangkan jawaban kami dalam memutus perkara ini dengan memperhatikan adikum berikut ini. Sekalipun esok langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, atau walaupun harus mengobarkan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan. Fiat justita ruat kolom. Majelis hakim yang mulia, adikum-adikum tersebut di atas mungkin hanyalah sebuah postulat yang bahkan tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Namun yang ingin kami tunjukkan adalah posisi klien kami terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan dalam kasus ini adalah sebagai korban yang harus dilindungi dari kejoliman kriminalisasi oleh orang tuanya atau pamannya sendiri yang berpangkat brigadir jenderal aktif, yang punya pengaruh, kekuasaan, kedudukan tinggi dalam penegakan hukum di negeri ini, yang tidak mungkin bisa dilawan oleh seorang terdakwa, seorang honorer di sekolah SD, orang biasa yang susah, tidak punya kekuatan apa-apa, yang dipaksa dipersalahkan oleh jaksa penuntut umum. 2. Jawaban tentang paksa persidangan terkait verifikasi keterangan saksi. Majelis hakim yang terhormat, saudara jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang yang kami muliakan, perlu kami jelaskan bahwa jaksa penuntut umum merasa heran dan bingung mengkaji apa yang diuraikan oleh penasihat hukum Poltak Silitonga SH dalam nota pembelanya khusus tentang fakta persidangan, di mana jaksa penuntut umum heran dan bingung. Pada saat pemeriksaan saksi-saksi, penasihat hukum Poltak Silitonga SH dari kantor hukum Poltak Silitonga SH dan rekan
tidak ada hadir dalam persidangan akuo. Akan tetapi penasihat hukum bisa dan mampu membuat nota pembelaan sesuai fakta-fakta persidangan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa perlu kami jelaskan kepada jaksa penuntut umum bahwa kemampuan seorang penasihat hukum dalam membela dan mengungkap suatu kebenaran dalam pengadilan merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pasti keterangan-keterangan saksi yang kami tuangkan dalam pembelaan kami adalah merupakan fakta persidangan yang terbuka untuk umum, yang didengar dan disaksikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, panitera pengganti, jaksa penuntut umum, terdakwa, keluarga terdakwa, dan didengar dan disaksikan oleh setiap orang yang hadir dalam setiap persidangan tersebut. Penasihat hukum beranggapan mungkin saat persidangan tersebut jaksa penuntut umum sudah lupa dan apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim, lupa yang ditanyakan penasihat hukum, lupa apa yang ditanya oleh jaksa penuntut umum sendiri, serta lupa jawaban dari setiap saksi dan terdakwa, sehingga menganggap bahwa verifikasi keterangan-keterangan saksi yang ada dalam nota pembelaan penasihat hukum membuat saudara jaksa penuntut umum terbingung-bingung dan panik. Yang jelas apa yang dituangkan penasihat hukum dalam nota pembelaan yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu adalah merupakan fakta-fakta hukum dan bukan merupakan karangan-karangan atau cerita yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya. Dan justru penasihat hukum banyak melihat keterangan-keterangan ahli yang tertuang dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dianalisa secara juridis yang tidak bisa dibuktikan unsur-unsurnya. Terpenuhinya terdakwa Christian Luman Siantar Ani Nainggolan melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan kami menganggap bahwa dalil yang dibuat oleh jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa penasihat hukum telah meramu dan merubah keterangan saksi-saksi dan menambah keterangan-keterangan yang merupakan karangan dari terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan tanpa menjelaskan keterangan mana yang telah diramu dan dikarang-karang oleh penasihat hukum dan merupakan pernyataan yang keliru tanpa dasar, merupakan suatu kepanikan dari jaksa penuntut umum di dalam ketidakmampuannya dalam membuktikan dakwaan dan tuntutannya. 2. Tentang bukti yang diajukan oleh terdakwa T1 sampai T6 bahwa jaksa penuntut umum menerangkan sejak persidangan pertama penasihat hukum terdakwa tidak pernah mengajukan bukti. Namun saat sidang pembacaan nota pembelaan, penasihat hukum mengajukan bukti-bukti kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam hal ini perlu kami jelaskan bahwa pengajuan bukti tersebut adalah merupakan hak dari terdakwa melalui penasihat hukum untuk membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam menemukan kebenaran material dalam perkara akuo. Dan pengajuan bukti tersebut merupakan hal yang lazim dilakukan oleh penasihat hukum dalam pembelaan. Bukti yang diajukan penasihat hukum berupa video berdurasi 35 detik atau bukti T1 adalah sama dengan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, di mana penasihat hukum mengajukan bukti tersebut untuk meluruskan dalil dari jaksa penuntut umum yang salah dan keliru, yang mengatakan bahwa video tersebut merupakan video pertengkaran mulut antara terdakwa Christian Luban Siantar alias Ani Nainggolan dengan Parman Nainggolan. Justru penasihat hukum kembali bertanya kepada jaksa penuntut umum, bagaimana jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa Christina Luban Siantar alias Ani Nainggolan bertengkar mulut dengan Parman Nainggolan, karena dalam video tersebut tidak ada sedikit pun suara Parman Nainggolan, tidak ada juga disebut nama Parman Nainggolan, dan tidak ada juga nampak gambar atau foto Parman Nainggolan. Dan di sini perlu kami jelaskan bahwa bila diartikan secara umum arti dari pertengkaran mulut adalah terjadinya adu mulut antara dua orang yang saling sahut menyahut dengan kata-kata dan tidak pernah disebut bertengkar mulut bila hanya satu orang saja yang melemparkan kata-kata, di mana jelas dalam video berdurasi 35 detik bukti T1 tersebut yang terdengar hanyalah suara terdakwa Christian Luban Siantar alias Ani Nainggolan. Tidak ada suara atau sahutan dari Parman Nainggolan. Terdakwa Christian Luban Siantar alias Ani Nainggolan juga tidak ada menyebut nama Parman Nainggolan, hanya menyebut percuma kau mayor. Tidak ada nampak gambar Parman Nainggolan. Bagaimana jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa telah terjadi tengkar mulut antara terdakwa Christian Luban Siantar alias Ani Nainggolan
dengan Parman Nainggolan. Dalam video tersebut, suara yang ada menjawab perkataan terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan adalah suara seorang perempuan yang kurang jelas. Menjawab perkataan terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan yang kemudian diketahui perempuan tersebut adalah Doman Raja Guguk. Bukti dari video berdurasi 35 detik tersebut sudah sangat jelas terlihat bahwa jaksa penuntut umum telah salah dan memaksakan kehendak untuk mendakwa dan menuntut terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum merupakan penjoliman, kriminalisasi, pelanggaran hak asasi manusia yang kejam yang telah mencederai penegakan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sungguh sangat miris. Penasihat hukum bertanya-tanya kenapa jaksa penuntut umum sampai hati melakukan hal tersebut. Apakah karena yang melaporkan Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan adalah seorang aparat penegak hukum yang berpangkat jenderal sehingga jaksa penuntut umum merasa ketakutan karena ditekan-tekan, ataukah karena suatu hal yang lain, menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kemudian bukti ketiga yang diajukan oleh penasihat hukum yaitu surat pernyataan yang ditandatangani oleh Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan dan ibu terdakwa yang bernama Esther Huta Barat, di mana jaksa penuntut umum mengatakan bahwa kebenaran material dari isi suatu pernyataan dimaksud merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari orang yang menandatangani surat tersebut, terlepas siapa yang membuat dan apa isinya. Jika sudah ditandatangani, maka orang tersebut dianggap mengerti dan menerima dan bertanggung jawab atas segala konsekuensinya. Dan jaksa penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa dan ibu terdakwa keduanya merupakan orang yang berpengetahuan dan pendidikan tinggi atau sarjana, di mana menurut hukum keduanya dianggap cakap dan mampu untuk bertanggung jawab secara hukum. Penasihat hukum berpendapat bahwa jaksa penuntut umum telah keliru dan salah besar memahami dan mengartikan maksud dan tujuan dari surat pernyataan tersebut. Seperti yang sudah kami jelaskan dalam nota pembelaan sebelumnya, bahwa surat pernyataan itu dibuat bukan karena keinginan oleh terdakwa dan ibu terdakwa, dan bukan merupakan kesepakatan antara dua pihak, yaitu antara pelapor dan terlapor. Akan tetapi surat pernyataan tersebut hanya keinginan salah satu pihak, yaitu keinginan daripada pelapor, yaitu Brigadir Jenderal Parman Nainggolan, di mana surat pernyataan tersebut telah dibuat untuk menjebak terdakwa dan ibu terdakwa, di mana terdakwa dan ibu terdakwa diiming-imingi melalui penyidik agar Brigadir Jenderal Parman Nainggolan mau berdamai dan mencabut laporan pengaduan dari kepolisian. Maka surat pernyataan yang isinya dan dikonsep oleh Brigjen Parman Nainggolan dan diketik oleh penyidik Polres Serdang Badagi bernama Bribka Roman S. Harahap SHMH NRP 86021499 harus ditandatangani oleh terdakwa dan ibu terdakwa. Dan ketika surat pernyataan itu disodorkan oleh penyidik Polres Deli Serdang untuk ditandatangani oleh ibu terdakwa dan terdakwa, ibu terdakwa dan terdakwa pertama-tama tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena isi surat pernyataan bukan keinginan dari terdakwa dan ibu terdakwa, di mana isinya sangat merugikan terdakwa dan ibu terdakwa. Yang isi pernyataan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bahwa kami memohon maaf kepada Parman Nainggolan dan menyesali perbuatan kami melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Parman Nainggolan, baik secara langsung maupun melalui media sosial. 2. Bahwa kami bersedia keluar dari tempat tinggal kami, yaitu rumah persaktian peninggalan orang tua kami Parman Nainggolan. Bahwa kami bertiga, kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami melakukan penghinaan, pencemaran nama baik Parman Nainggolan. Bila dilihat dari isi surat pernyataan tersebut adalah sudah sangat jelas hanya untuk menguntungkan dari salah satu pihak, yaitu pihak pelapor Brigadir Jenderal Parman Nainggolan, di mana jelas terlihat dalam poin pertama dan poin ketiga telah memaksa terdakwa dan ibu terdakwa mengakui satu perbuatan yang tidak dia lakukan. Kemudian isi dalam poin kedua bahwa terdakwa dan ibu terdakwa dipaksa bersedia keluar dari rumah tempat tinggal mereka, di mana mereka juga berhak untuk tinggal di rumah tersebut karena mereka merupakan ahli waris dari orang tua Brigjen Parman Nainggolan. Dan terlihat jelas tujuan terdakwa dan ibu terdakwa disuruh oleh Parman Nainggolan keluar dari rumah tempat tinggal mereka supaya Parman Nainggolan bisa menguasai rumah persaktian tersebut,
Dan bila terdakwa dan ibu terdakwa keluar dari rumah tempat tinggal mereka, kemanakah mereka akan tinggal? Karena mereka tidak punya tempat tinggal. Karena mereka tidak punya tempat tinggal selain rumah yang mereka tempati. Mereka adalah orang miskin yang tinggal di rumah warisan orang tua suaminya yang sudah stroke dan tidak bisa bekerja lagi dan tidak bisa menafkahi istri dan anaknya. Mereka bukanlah orang kaya seperti hahadolinya atau abang iparnya, Brigadir Jenderal Parman Nainggolan, yang mempunyai banyak bahkan ratusan rumah kontrakan. Seperti keterangannya kepada majelis hakim saat persidangan, Brigjen Parman Nainggolan juga punya pangkat dan kedudukan tinggi di negeri ini, yang digaji besar oleh negara, yang kebutuhannya tempat tinggalnya, mobilnya yang mewah difasilitasi oleh negara, dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat, termasuk pajak dari terdakwa dan ibu terdakwa. Ibu terdakwa ini yang telah dipecat dari kepala sekolah SD akibat ancaman dan tekanan oleh Brigjen Parman Nainggolan ke Ibu Korwil Pendidikan Sibamban, Dinas Pendidikan Serdang Badage. Bila tidak memecat ibu terdakwa dari kepala sekolah, maka Ibu Korwil diancam akan dipindahkan oleh Parman Nainggolan. Sungguh perbuatan yang kejam, tidak baik dan tidak berperi kemanusiaan. Kemudian, terdakwa dan ibu terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut karena terpaksa. Mereka sedang berada dalam keadaan tekanan dan ketakutan akibat telah dilaporkan oleh Parman Nainggolan, ditambah bujukan serta iming-iming dari penyidik yang mengatakan bahwa jika surat pernyataan itu hanya sebagai syarat mediasi supaya Parman Nainggolan mau mencabut laporannya dari kepolisian. Akhirnya terdakwa dan ibu terdakwa menandatangani surat pernyataan tersebut. Namun setelah surat pernyataan itu ditantangani oleh terdakwa dan ibu terdakwa, Parman Nainggolan tidak pernah mau berdamai dan tidak pernah mencabut laporannya dari kepolisian. Justru perkara tersebut dilanjutkan dan surat pernyataan tersebut dibuat oleh Brigadir Jenderal Parman Nainggolan bekerjasama dengan penyidik untuk menjerat terdakwa dan ibu terdakwa untuk melanjutkan perkara tersebut maju ke pengadilan. Sungguh sangat kejam dan sakit. Maka dengan kami ajukan bukti T1 sampai bukti 6 membuktikan terdakwa adalah korban kriminalisasi, sehingga dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak bisa dibuktikan dan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan. 3. Tentang jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa penasihat hukum tidak pernah menghadiri persidangan dari awal sampai pembacaan tuntutan dan mengatakan bahwa pendapat penasihat hukum yang termuat dalam pledoi adalah karang-karangan yang dimuat-muat dan diperoleh atas informasi terdakwa yang diberikan oleh terdakwa sekaligus mereduksi keterangan-keterangan dalam BAP. Bahwa pendapat dari jaksa penuntut umum adalah suatu pendapat yang salah, keliru, di mana penasihat hukum membuat pledoi dan memuat keterangan-keterangan saksi dalam pledoi adalah sesuai dengan fakta persidangan. Penasihat hukum berpendapat bahwa jaksa penuntut umum merasa terkejut dan kelihatan sangat panik dengan kemampuan dari penasihat hukum dalam menyusun pledoi terdakwa untuk menangkis surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak berdasar, ngawur dan terkesan dipaksakan karena tekanan Brigadir Jenderal Parman Nainggolan sesuai dengan fakta persidangan. Walaupun penasihat hukum terdakwa belum mengikuti persidangan dari awal sampai tuntutan jaksa penuntut umum, namun penasihat hukum terdakwa mampu menjabarkan fakta-fakta persidangan dengan baik dan benar. Soal bagaimana penasihat hukum terdakwa mendapat data informasi keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa sesuai dengan fakta persidangan bukan menjadi persoalan dan bukan menjadi urusan jaksa daripada penuntut umum. Yang pasti semua hal yang berhubungan dengan pembelaan terdakwa yang dibuat dan diperoleh oleh penasihat hukum tidak ada yang bertentangan dengan aturan atau perundang-undangan yang berlaku, di mana semuanya bisa dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Perlu kami jelaskan bahwa terdakwa sejak awal persidangan didampingi penasihat hukum dan semua berkas-berkas perkara, catatan, rekaman, pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan terdakwa sudah barang tentu kami dapatkan, ditambah petunjuk atau olah TKP, wawancara, serta petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang didapatkan oleh penasihat hukum. Kemudian penasihat hukum juga mengulas kembali keterangan semua saksi-saksi yang diperiksa pada persidangan, mengulas keterangan terdakwa, meneliti semua bukti-bukti secara seksama, melakukan olah TKP, menganalisa secara hukum keterangan ahli yang termuat dalam tuntutan jaksa penuntut umum, mendapat petunjuk
Maka dengan usaha perjuangan, doa, serta support, serta dukungan dari ribuan masyarakat pendukung dan penggemar PH yang cinta keadilan, sehingga penasihat hukum dapat menemukan kebenaran sesuai fakta-fakta persidangan untuk bisa membantu Yang Mulia Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan menemukan kebenaran material, sehingga Yang Mulia Hakim tidak salah dalam membuat keputusan yang adil dan benar dalam perkara akuo. Sehingga pendapat jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa penasihat hukum membuat keterangan yang dibuat-buat dalam nota pembelaan adalah merupakan pendapat yang salah dan keliru. Sama halnya dengan jaksa penuntut umum atas nama Harmoko SHMH. Saat pembacaan pledoi oleh penasihat hukum, jaksa penuntut umum atas nama Harmoko SHMH tidak pernah hadir dalam persidangan, tapi dianya juga bisa membuat replik atau jawaban terhadap pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kemudian jaksa penuntut umum dalam poin ketiga alinea keempat replik dari jaksa penuntut mengatakan terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan dalam persidangan telah mengakui bahwa benar video berdurasi 35 detik yang berisi ucapan kalimat dan perkataan yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut memang ditujukan kepada Brigjen Parman Nainggolan, bukan kepada Doman Raja Guguk. Pernyataan jaksa penuntut umum ini adalah merupakan pernyataan bohong dan fitnah yang keji dan merupakan kriminalisasi yang sangat kejam yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum untuk tujuan memenjarakan terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan sesuai keinginan daripada pelapor Brigjen Parman Nainggolan, bukan untuk tujuan mencari kebenaran material. Di mana perlu kami jelaskan dalam fakta persidangan, saat pemeriksaan terdakwa Yang Mulia Majelis Hakim bertanya beberapa kali kepada terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan, dengan siapakah sebenarnya terdakwa Christian Lumban Siantar Ani Nainggolan bertengkar dan kepada siapa kata-kata penghinaan caci makian seperti dalam video 35 detik itu diucapkan oleh terdakwa. Dan saat itu terdakwa dengan jelas menjawab bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan Doman Raja Guguk dan kata-kata makian itu ditujukan oleh terdakwa kepada Roman Raja Guguk, bukan kepada Parman Nainggolan. Dan setelah selesai, Yang Mulia Majelis Hakim bertanya kepada terdakwa. Kemudian jaksa penuntut umum kembali menanyakan pertanyaan tersebut kepada terdakwa dengan cara menekan dan memaksa terdakwa untuk mengakui. Akan tetapi terdakwa tidak ada menjawab dan terdiam serta menangis. Lalu kapan terdakwa mengakui kepada jaksa penuntut umum atas nama Harmoko SHMH bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan Parman Nainggolan? Pernyataan jaksa penuntut umum ini yang merupakan karangan dan memutarbalikkan fakta seperti yang kami terangkan dalam pledoi. Kemudian juga sangat jelas sesuai fakta persidangan bahwa keterangan saksi Ramlan alias Ran yang merupakan supir pribadi Parman Nainggolan SH yang mengatakan bahwa saksi Ramlan alias Ran melihat dengan jelas dan sangat dekat dengan kejadian bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan ibu-ibu yang diketahui namanya Doman Raja Guguk, merupakan inang tua atau bibi dari terdakwa, dan saat kejadian itu Ramlan alias Ran sedang bersama-sama dengan Parman Nainggolan SHMH di Gilang Padi samping rumah terdakwa. Dikuatkan dengan keterangan saksi Esther Hutar Barat yang menerangkan bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan mamak tuanya terdakwa atau bibi terdakwa yang bernama Doman Raja Guguk, sehingga jaksa penuntut umum sudah sangat jelas salah dan keliru menetapkan Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan menjadi terdakwa. Kemudian keterangan ahli ITE Deden Imanuddin Soleh SH MH CLA menjelaskan korban harus spesifik dan bukan umum. Oleh karena itu perlu ada kejelasan identitas. Siapa yang dihina atau nama baiknya dicemarkan. Identitas tersebut dapat berupa nama, foto dari korban. Identifikasi juga diperoleh dari berbagai rangkaian informasi yang disampaikan sehingga membentuk profil yang jelas tentang seseorang. Dari ucapan kalimat dan perkataan dalam video 35 detik tersebut tidak bisa didapatkan suatu rangkaian informasi yang disampaikan yang bisa membentuk suatu informasi yang jelas tentang seseorang yang menjadi korban dalam perkara akuo yang telah dihina dan dicemarkan nama baiknya di dalam video 35 detik itu terdengar. Suara terdakwa 1 dengan suara teriakan berkata, "Mau ho, neng berkuasa ho, jabuni sion, jabuni suratmat dodda, babi kurang ajar binatang, percuma ho mayor, ngamatua ho, bautano ho, songonima pangalahom." Babi yang artinya sebenarnya bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah tenggelam kau, mau berkuasa kau, jadi rumah siapa ini? Rumah Suratman ini ya. Kurang ajar binatang, percuma kau, sudah tua, sudah bau tanah, seperti itu kelakuanmu. Di mana perkataan di atas
ditujukan oleh terdakwa kepada Doman Raja Guguk, bukan kepada Brigjen Parman Nainggolan, sebagaimana keterangan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi Ramlan alias Ran yang merupakan supir pribadi Parman Nainggolan SMH yang mengatakan bahwa saksi Ramlan alias Ran melihat dengan jelas dan sangat dekat dengan kejadian bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan seorang ibu-ibu yang diketahui namanya Doman Raja Guguk merupakan inang tua atau bibi terdakwa. Dan saat kejadian itu Ramlan alias Ran sedang bersama-sama dengan Parman Nainggolan SMH di kilang padi samping rumah terdakwa. Dikuatkan lagi dengan keterangan saksi Esther Hutabara yang menerangkan bahwa terdakwa bertengkar mulut dengan mamak tuanya atau terdakwa bibi terdakwa yang bernama Doman Raja Guguk. Dalam kata-kata di atas ada perkataan percuma ho mayor. Perkataan percuma kau mayor bukanlah termasuk perkataan pencemaran nama baik atau penghinaan. Kemudian di antara orang-orang yang ada di TKP tidak ada mayor, yang ada adalah seorang brigjen. Namun ahli menyimpulkan bahwa mayor itu adalah Brigjen Parman Nainggolan. Suatu pendapat dan kesimpulan yang salah dan keliru dalam video tersebut. Tidak ada disebut nama Parman Nainggolan dan tidak ada terlihat gambar Parman Nainggolan. Maka dengan demikian sangat jelas bahwa identitas korban tidak jelas dan tidak spesifik, sehingga dakwan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah salah, tidak tepat dan tidak berdasar dan harus ditolak. Kemudian perkataan penghinaan yang disampaikan oleh terdakwa dalam video berdurasi 35 detik seperti di atas itu diucapkan oleh terdakwa bukan tanpa sebab. Kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa berupa kata-kata neng berkuasa ho, mau berkuasa kamu, kepada Doman Raja Guguk. Karena Doman Raja Guguk datang ke rumah terdakwa dan ibu terdakwa bersama adiknya Brigjen Parman Nainggolan untuk mengusir terdakwa dan ibu terdakwa keluar dari rumah yang ditempati oleh terdakwa dan ibu terdakwa. Jelas setelah terdakwa dan ibu terdakwa keluar dari rumah yang mereka tempati dan jelas rumah terdakwa dan ibu terdakwa akan dikuasai oleh Doman Raja Guguk dan rombongannya. Dibuktikan dengan surat pernyataan yaitu bukti T3 dalam poin 2 yang berbunyi bahwa kami bersedia keluar dari tempat tinggal kami yaitu rumah persaktian peninggalan orang tua Parman Nainggolan yang dibuat oleh penyidik atas suruhan Brigjen Parman Nainggolan yang ditandatangani oleh terdakwa dan ibu terdakwa di bawah tekanan dan paksaan dari Parman Nainggolan dan juga penyidik merupakan sebuah kenyataan untuk menguasai rumah persaktian, di mana rumah persaktian tersebut juga merupakan hak dari terdakwa karena ayah terdakwa yaitu Suratman Nainggolan yang sudah stroke dan tidak bisa lagi menafkahi keluarganya merupakan adik kandung dari Brigjen Parman Nainggolan yang juga punya hak terhadap rumah persaktian tersebut. Sehingga pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang dituduhnya tidak diketahui tidak benar oleh pelaku jika muatan yang ditransmisikan, didistribusikan dan atau dibuat dapat diakses tersebut berupa penilaian pendapat hasil evaluasi atau sebuah kenyataan, maka bukan merupakan delik yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kemudian perkataan penghinaan berupa mau ho babi kurang ajar binatang percuma mayor amatua ho bautano songonima pangalahom babi bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tenggelam kau kurang ajar binatang percuma kau mayor, sudah tua kau sudah bau tanah, seperti itu kelakuanmu. Yang ditujukan terdakwa kepada Doman Raja Guguk yang bukan kepada pelapor Brigjen Parman Nainggolan seperti yang terekam dalam video durasi 35 detik tersebut adalah kata-kata berupa kategori cacian ejekan yang termasuk pada penghinaan ringan yaitu pasal 315 KUH pidana, di mana terkait perbuatan yang termasuk penghinaan ringan, R. Susilo dalam buku kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 228 menjelaskan jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menulis suatu perbuatan misalnya dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya, perbuatan tersebut masuk ke dalam pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan. Sehingga sudah sangat jelas terdakwa Christian Luban Siantar An Nainggolan tidak memenuhi unsur dalam delik yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Lalu dalam video tersebut terdapat suara Suratman Nainggolan yang berkata tentera teho. Dalam kalimat tersebut bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tentera taikau. Perkataan tersebut diucapkan oleh Suratman Nainggolan
sehingga bila dengan perkataan tersebut Parman Nainggolan merasa terhina, maka yang harus diadukan oleh Brigjen Parman Nainggolan adalah Suratman Nainggolan, bukan menjadi Christian Lumban Siantar alias Ani Nainggolan. 3. Kemudian saksi Esther Huta Barat di akhir video berdurasi 35 detik tersebut ada mengatakan kalimat dipotohodo bila diartikan dalam bahasa Indonesia yang benar, di mana kalimat tersebut adalah merupakan kata tanya, bukan kalimat perintah atau untuk menyuruh seperti keterangan ahli dan juga jaksa penuntut umum, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang benar adalah kau fotonya. Saksi Esther Huta Barat bertanya kepada terdakwa, sehingga pernyataan jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa Esther Huta Barat telah menyuruh terdakwa untuk memfoto adalah pernyataan yang salah dan keliru. Kemudian dalam keterangan ahli Agus Bambang Hermanto SS MPD yang menerangkan terdapat kalimat dalam kolom komentar postingan Ani Nainggolan yang berbunyi, on ma anak siap kangen neng merebut jabu siap pudan dangadong halak ni siap pudan dangadong hak ni siap pudan ninna dijabu ni opungna. Oleh penuturan asli bahasa Batak Toba diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah inilah anak pertama yang akan merebut rumah si Bontot. Tidak ada hak si Bontot katanya di rumah opung ini. Jika disusun di dalam struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar, inilah anak pertama yang akan merebut rumah anak yang paling kecil. Katanya tidak ada hak yang paling kecil di rumah opung ini. Kalimat ini memiliki arti. Ani Nainggolan mengatakan bahwa Parman Nainggolan merupakan anak pertama atau anak yang paling besar dalam keluarga. B. 2. Ani Nainggolan menyatakan bahwa Parman Nainggolan bermaksud merampas rumah adiknya yang paling kecil. C. Ani Nainggolan mengatakan bahwa menurut Parman Nainggolan adiknya yang paling kecil tidak punya hak untuk tinggal di rumah kakeknya. Keterangan ahli ini telah memperjelas dan telah membuat lebih terang perkara ini, bahwa perkataan terdakwa dalam video berdurasi 35 detik tersebut bukan ditujukan terdakwa kepada pelapor Brigjen Parman Nainggolan, melainkan ditujukan terdakwa kepada Doman Raja Guguk. Perlu kami terangkan bahwa Brigjen Parman Nainggolan SMH bukanlah anak pertama atau anak yang paling besar dalam keluarga. Parman Nainggolan adalah anak keempat dari keluarganya dari 11 bersaudara. Di mana anak pertama, anak siak kangen adalah Toima Nainggolan adalah Doman Raja Guguk. Anak kedua adalah Saidi Nainggolan Tiur Sintaroha Situmeang. Anak ketiga adalah Warmen Nainggolan Marlina Borusiburian. Dan anak keempat adalah Parman Nainggolan Esalas Masitanggang. Dan anak kelima adalah Suratman Nainggolan Esther Huta Barat. Anak keenam dan sampai ke-11. Dari semua penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa terdakwa Christina Lumban Siantar alias Ani Nainggolan tidak terbukti telah melakukan pencemaran nama baik ataupun penghinaan terhadap pamannya sendiri, yaitu pelapor Brigjen Parman Nainggolan seperti yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya. Terdakwa Christina Lumban Siantar alias Ani Nainggolan adalah merupakan korban kriminalisasi. Kami penasihat hukum terdakwa yakin bahwa tidak diperlukan lagi perdebatan mengenai unsur-unsur dan unsur-unsur yang dinyatakan penuntut umum dalam perkara aku kepada terdakwa dalam persidangan sebelumnya. Oleh karenanya telah nyata apa yang kami ungkapkan dalam fakta-fakta juridis yang kita lihat bersama dalam fakta persidangan dan analisa juridis kami terlebih dahulu yang dapat menarik kesimpulan secara hukum, yakni tidak ada satupun baik unsur dan uraian penuntut umum dalam seluruh isi dakwaan jaksa penuntut umum yang terbukti dilakukan oleh terdakwa dalam perkara akuo. Oleh karenanya kami penasihat hukum terdakwa dengan intetap mengatakan menolak seluruh tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dalam perkara ini. Permohonan. Majelis hakim yang kami hormati, saudara jaksa penuntut umum yang juga kami hormati, peserta sidang yang kami muliakan, berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami menyampaikan permohonan kami kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Akan tetapi sebelumnya, perkenalkan kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan di persidangan ini bahwa penegakan hukum secara benar dan berkeadilan tanpa pandang bulu sangat dipengaruhi oleh penegak hukumnya. Ada sebuah ungkapan dalam dunia penegakan hukum yang dikenal dengan quid lege sine morebus, yang apabila diartikan
kurang lebih memiliki makna. Apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas? Jadi maka penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada ucapan moralitas, di mana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan, baik itu keadilan bagi terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan maupun keadilan bagi masyarakat lainnya. Hal tersebut tentu saja untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati dan spirit penegakan hukum serta berkeadilan di negara kita, negara tercinta Republik Indonesia, memohon kiranya majelis hakim yang kami muliakan sependapat dengan apa yang telah kami uraikan sebelumnya, di mana duplik atau jawaban penasihat hukum tidak replik dari jaksa penuntut umum ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan nota pembelaan yang telah diajukan penasihat hukum, agar supaya yang mulia majelis hakim memberikan putusan untuk dan atas nama terdakwa sebagai berikut. 1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nenggolan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja tanpa hak, mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan tunggal. 2. Menyatakan surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum adalah sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta sudah sepatutnya ditolak. 3. Membebaskan terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nenggolan dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum atau free sprak. 4. Memulihkan atau merehabilitasi nama baik hak terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nenggolan dalam kemampuan kedudukan serta hak-hak dan martabatnya sebagaimana dalam keadaan semula. 5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Demikian duplik atau jawaban penasihat hukum atas tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nenggolan ini kami sampaikan. Kami meyakini sikap arif dan bijaksana yang mulia majelis hakim yang adil tidak terpengaruh terhadap tekanan maupun pangkat dan jabatan seseorang, sehingga tidak ada keraguan ataupun kebimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan yang benar dan adil berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk memutuskan perkara ini, dan kami penasihat hukum berharap akan proses pengadilan ini akan berujung pada putusan yang seadil-adilnya. Fiat justita et preum mondus, keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah. Simalungun 19 Mei 2022. Hormat kami kuasa hukum terdakwa Christian Lumban Siantar alias Ani Nenggolan, Poltak Silitonga, Sarjana Hukum. Terima kasih yang mulia. Silakan. So, kopinya nanti dikirim ya. Siap, saya kirim nanti ke nanti ya. Siap yang mulia. Jadi sudah selesai ya jawaban-jawabnya. Tinggal kami bermusyawarah untuk putusan ya. Siap yang mulia. Ini karena Kamis depan libur ya, bisa Almasih. Siap. Jadi kita tunda hari Selasanya ya, 31. Kalau bisa tetaplah yang mulia Kamisnya. Oh Kamis, berarti 2 minggu ya? Iya, karena kebetulan saya sidang di Tarutung. Tanggal 2 berarti ya? Siap yang mulia. 2 Juni ya? Siap yang mulia. Oke, kita tunda ya, gitu ya terdakwa ya. Kita tunda untuk putusan.